Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah subhanahu wa ta'ala. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa safiyuhu wa khaliluh, arsalahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal kafirun. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa 'afiyatil abdani wa shifaiha ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, saat ini kita berada di penghujung tahun 1442 Hijriah. Kurang lebih 10 hari ke depan kita akan memasuki tahun baru Islam 1443 Hijriah. Berarti umur kita, kesempatan kita di dalam kehidupan dunia ini semakin hari semakin berkurang, dan cukup jadi pelajaran bahwasanya saat ini banyak dari saudara-saudara kita, sesama anak bangsa, yang meninggal dan diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kafa bil mauti wa'idha, kata Rasulullah, cukuplah kematian sebagai penasehat. Jika orang tidak bisa mengambil nasihat dari banyaknya kematian di kanan kirinya, maka jangan-jangan hatinya telah mati sebelum jiwanya mati. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Sayyidina Imam Khalifatul Islam Sayyidina Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu ardah, beliau pernah berkhutbah di depan rakyatnya. Seorang khalifah, seorang pemimpin Islam yang ditulis dengan tinta emas sejarah, satu-satunya khalifah yang beliau berhasil di dalam mengemban tugas kepemimpinannya, sehingga di zaman beliau begitu makmur rakyatnya, bahkan kemakmuran kepemimpinan beliau dirasakan oleh hewan sekalipun. Sampai-sampai diriwayatkan serigala yang biasanya memakan domba, akan tetapi saking makmurnya saat itu di dalam kepemimpinan Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, maka serigala dan domba pun bermain bersama, karena saking makmurnya pencapaian yang dicapai oleh Sayyidina Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan satu nasihat, hadirin, yang mana nasihat ini sangatlah penting untuk kita perhatikan. Ya ayuhan nas, wahai manusia, innakum khuliqtum li amrin, sesungguhnya kalian diciptakan berhadapan dengan suatu perkara. In tusaddiquna bihi fa innakum hamqa, jika kalian terlalu mempercayainya, maka sungguh kalian menjadi orang-orang yang bodoh.
Wa in tukadzibunahu fa innakum halka. Dan jika kalian tidak mempercayainya, maka sungguh kalian akan menjadi orang-orang yang celaka. Dan ini subhanallah, di zaman kita ini hadirin, kalau kita percaya sesuatu yang terjadi saat ini, percaya dengan kepercayaan yang terlalu, kekhawatiran yang terlalu, maka justru kekhawatiran dan ketakutan itu yang berbahaya hadirin. Akan tetapi kalau kita tidak percaya, maka kita bisa binasa dan mengabaikan semua yang telah diatur untuk menjaga kesehatan kita. Karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah, jangan takut berlebihan dengan yang namanya virus atau dengan apapun yang ada di muka bumi ini. Karena kita orang yang beriman, tidak ada daun yang jatuh di suatu tempat kecuali di situ ditakdir oleh Allah. Tidak ada orang yang bisa sakit kecuali atas izin dan kehendak Allah. Tidak ada orang yang meninggal kecuali memang sudah saatnya dia meninggal, ditakdir oleh Allah. Karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, waspada bagus, akan tetapi berlebihan dalam ketakutan itu adalah kekonyolan dan kebodohan hadirin. Karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita ini umat yang diajarkan Rasulullah. Kita ini umat yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam salah satu kisah ketika Nabiullah Khidir alaihissalam dan Nabi Musa, beliau ketika berjalan masuk di salah satu desa, di salah satu kota, bertamu di daerah tersebut, akan tetapi ternyata penduduknya tidak ada yang menyambut, tidak ada yang menyambut, tidak ada yang menyuguhi. Padahal saat itu beliau dalam keadaan lapar. Penduduknya tidak ada sama sekali yang menyambutnya. Kemudian Nabi Musa dan Nabi Khidir alaihissalam, beliau berjalan di daerah tersebut dan bertemu dengan satu rumah yang dindingnya miring hadirin. Kemudian dibenarkan dinding itu, diluruskan agar rumah itu tidak roboh oleh Nabi Khidir alaihissalam. Maka Nabi Musa alaihissalam menegur Nabi Khidir, "Wah Khidir, ini penduduknya orangnya pelit-pelit. Kita bertamu tidak ada yang nyambut. Kenapa engkau mau membenahi satu dinding dari rumah-rumah mereka?" Maka apa jawab Nabi Khidir alaihissalam setelah kisah itu berlalu? Ternyata dinding rumah itu adalah rumah dari dua orang yatim, yang mana di bawah dinding itu ada harta tinggalan dari orang tua si yatim tersebut. Dan ternyata harta itu hadirin, ketika dinding itu roboh, di bawahnya ada kepingan-kepingan emas yang begitu banyak, emas dan perak. Ada papan yang terbuat dari emas yang menjadi warisan daripada kakek-kakek daripada dua orang yatim tersebut hadirin. Di situ para ulama ahli tafsir mengatakan, wa kana abuhuma salihah, sebagaimana dalam Al-Quran, ayah dari kedua anak tersebut adalah orang saleh. Karena itu hartanya dijaga oleh Allah. Yang dimaksud dengan ayah di sini kata ahli tafsir, termasuk salah satunya Ibnu Katsir radhiyallahu anhu, adalah ayah ketujuh dari anak yatim tersebut, kakek ketujuh hadirin. Kakek ketujuh yang soleh, akhirnya harta warisannya dijaga sehingga sampai kepada anak cucunya. Dan bukan hanya harta saja hadirin, di papan yang terbuat dari emas itu ada ilmu, ada nasihat yang terukir. Dan di antara nasihatnya, ajibtu liman yu'minu bil qadar kaifa yahzan. Aku heran kepada orang yang beriman dengan takdir Allah, beriman kepada Allah, punya Tuhan Allah, tapi masih susah yang berlebihan. Iman kepada Allah, tapi ketika hidup di dunia merasa sendirian,
susah, ketakutan melanda dirinya. Bukankah engkau orang yang beriman? Bukankah engkau percaya di dunia ini tidak ada yang bisa mengena siapapun kecuali dengan izin Allah? Andaikan seluruh penduduk langit dan bumi, barat dan timur bersatu untuk mencelakai satu orang, jika Allah tidak menghendaki maka tidak akan bisa terjadi, hadirin. Andaikan penduduk langit dan bumi, malaikat, manusia, jin, setan, semua makhluk berkumpul untuk membunuh satu semut, maka semut itu tidak akan terbunuh atau terangkat kecuali dengan takdir dari Allah. Karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, banyaknya orang yang meninggal menambah kewaspadaan kita, hadirin. Tapi jangan sampai menambah ketakutan kita lebih dari takutnya kita kepada Allah, lebih dari takutnya kita kepada neraka. Berapa banyak orang yang takut dengan virus, tapi dia setiap hari meninggalkan sholat 5 waktu. Berapa banyak orang yang takut karena kematian, tapi setiap hari dia mencaci, setiap hari dia mengambil hak orang. Ini adalah musibah yang besar, hadirin. Bahkan musibah terbesar jika seseorang lebih takut daripada urusan duniawi melebihi akhiratnya. Karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sekali lagi banyaknya orang yang meninggal saat ini menambah kewaspadaan kita. Tapi jangan sampai kita menjadi panik dan takut berlebihan, hadirin. Justru kita akan mati karena ketakutan tersebut. Dan pelajaran bagi kita, hadirin, sudah siapkah kita di saat malaikat Israel pencabut nyawa datang untuk mengambil roh kita sebagaimana tetangga kanan kiri kita telah diambil? Sudahkah kita siapkan bacaan Al-Quran? Sudahkah kita siapkan sholat berjamaah? Sudahkah kita siapkan hati yang bersih, hati yang tidak ada dendam terhadap sesama umat Rasulullah? Sudahkah kita siapkan itu semua, hadirin? Atau jangan-jangan ketika tubuh kita ditidurkan di bawah tanah dan ditutup dengan tanah, ternyata kita masih membawa kotoran-kotoran hati. Ternyata kita masih menjadi orang yang suka mendengki dan dendam terhadap sesama. Ternyata kita masih bolong dalam sholat kita, hadirin. Lalu kepada siapa akan minta pertolongan, hadirin? Andaikan siksaan kubur itu terdengar oleh manusia dan jin, maka mereka tidak akan doyan lagi untuk makan dan minum, hadirin. Andaikan siksaan orang-orang yang menangis di dalam kubur didengarkan oleh Allah dan didengar oleh orang yang masih hidup, maka tidak akan berpikir makanan, minuman, apalagi pakaian, apalagi kendaraan, apalagi rumah, apalagi jabatan. Manusia akan terbengong, tercengang mendengar suara tersebut, hadirin. Itu baru suaranya, hadirin. Bagaimana yang mengalaminya? Waliyadu billah min dalik. Karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mari setiap Jumat para khotib mengingatkan ketakwaan kepada Allah. Takwa kepada Allah, takwa kepada Allah, takut kepada Allah. Ini adalah satu-satunya jalan keselamatan di dunia dan di akhirat. Allah menciptakan surga bukan untuk para ulama, hadirin. Allah menciptakan surga bukan untuk para pejabat. Allah menciptakan surga bukan untuk mereka yang berduit. Allah menciptakan surga bukan untuk siapapun kecuali untuk orang yang bertakwa, orang yang takut kepada Allah. Mau ulama, mau pejabat, mau orang kaya, tapi kalau dia tidak bertakwa kepada Allah, dia tidak menjalankan sesuai amanat yang telah diberikan oleh Allah kepadanya, jadi ulamakah, jadi pejabatkah, jadi orang yang berkayakah, diberi pegangan uang banyak oleh Allah, tapi tidak melaksanakan amanat yang telah diamanatkan oleh Allah, maka celaka. Jadi kullun nasi halqa, semua manusia celaka kecuali orang-orang yang bertakwa. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menghadirkan kita di hari Jumat ini, tidak hanya hadir saja, hadirin, akan tetapi setiap Jumat kita bisa mengambil pelajaran untuk lebih baik lagi dalam mengabdi kepada Allah,
untuk lebih baik lagi di dalam persiapkan bekal kita hadirin. Yang paling dekat itu kematian, bukan yang lain. Cita-cita boleh ini, boleh itu, tapi terkadang kematian lebih dekat hadirin. Karena itu kita minta kepada Allah, semoga kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluarga kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan umur kita dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kesehatan, dalam ketaatan. Setelah umur yang panjang, semoga kita diwafatkan oleh Allah dalam kesempurnaan husnul khatimah. Kesempurnaan husnul khatimah, kesempurnaan husnul khatimah dengan mengucapkan la ilaha illallah. Semoga roh kita dicabut dengan jabutan yang paling halus. Roh kita dicabut dengan jabutan yang paling halus. Roh kita dicabut dengan jabutan yang paling halus, yang paling sayang. Dan semoga Allah merahmati saudara kita yang telah meninggal. Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa mereka yang sudah meninggal dari kaum muslimin, dan semoga derajat mereka diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 Allahumma amin 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 Allahumma amin. Inna ahsanal kalam kalamullahil malikil alam. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqawlihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbal minna minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Waghfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa